Ada dua hal kenapa gue tertarik beli Samsung Galaxy A71. Pertama tentu aja value pre-ordernya. Dengan harga 6 juta gue dapat 1 unit Samsung Galaxy A71 dan 1 unit Samsung Galaxy Buds. Harga Samsung Galaxy Buds di marketplace sekarang sekitar 1,3 jutaan. Jadi sebenarnya gue hanya membayar sekitar 4,7 juta untuk Samsung Galaxy A71. Ini value deal banget menurut gue. Sedikit info juga, Samsung Galaxy A71 sekarang bisa kalian dapatkan dengan harga Rp6.099.000 di Samsung Store. Sedangkan di marketplace kalian bisa dapatkan lebih murah dengan harga bervariasi antara 5,6 juta hingga 5,8 juta. Oke, Samsung Galaxy A71. Kalau kalian cuma pengen tahu apakah HP ini worth it atau enggak di harga 6 jutaan, nggak usah tunggu sampai akhir video, gue jawab sekarang worth it banget. Tapi kalau kalian mau tahu alasan gue, dengan sekaligus support gue dengan nonton video ini, sekaligus ya ngasih asen ke gue, tonton video ini sampai habis, oke? Oke, sekarang kita ngomongin soal desain. Desain, well, overall Samsung Galaxy A71 gue punya premis yang pas buat menggambarkannya. Ini dia. Samsung Galaxy A71 ini adalah smartphone flagship yang sedang menyamar jadi mid-range. Kenapa? Maksudnya apa? Ya untuk menjangkau kelas di bawahnya. Di kehidupan nyata ini pun sering terjadi. Waktu zaman Pilpres dulu, Pak Wiranto nyamar jadi kondektur bis. Baim Wong dan Atta Halilintar nyamar jadi gembel. Ya walaupun yang satu sukses dan yang satu lagi, well... Oke, balik lagi ke konteks Samsung Galaxy A71. Maksud gue di sini adalah tampilan bolehlah ala kadarnya. Desain body, mainstream. Build quality, plastik. Gak usah sok-sokan pakai kata glass-stick biar dibilang keren. Udah, ini plastik, titik. Yang gak sepenuhnya jelek juga, malah beberapa orang prefer body plastik dibanding kaca dengan alasan ketahanan. Apalagi? Warna. Yang gue beli ini Prism Crush Silver. Ini B aja. Nah, tapi masih mending lah dibanding Prism Crush Black yang biasa banget. Ya paling keren sih Prism Crush Blue yang entah kenapa dibilang blue padahal ini jelas-jelas hijau telurasin. Desain prismnya sih gue lumayan suka, tapi refleksi pelanginya menurut gue agak-agak dangdut. Again ini preferensi pribadi aja. Yang gue suka ini HP tipis banget dan ringan dan enak di kantong. Feel the genggaman enak, dimensinya masih enak buat dioperasikan satu tangan. Tapi mau gak mau gue harus pakein casing. Bukan karena takut jatuh terus kenapa-napa. Bukan karena biar gak licin pas digenggam. Tapi karena believe it or not, karena kamera bumpnya. Padahal kalau dilihat sekilas kamera bumpnya gak terlalu nongol. Paling gak separah Redmi Note 8 lah. Tapi ternyata cukup berasa pada saat HP gue taruh di meja dan gue pencet-pencet. Dan solusinya adalah pakein casing. Jelly case bawaan dari box udah cukup kok. Setelah dipakein kamera bumpnya jadi gak terasa lagi. All good. Oke, layaknya orang lagi nyamar yang secara tampilan tidak terlalu memuaskan, jangan sekali-kali meragukan apa yang ada di baliknya. Apa aja? Layar Super AMOLED. Desain kamera depan dengan Infinity O display ala flagship Samsung. Ya walaupun tetap jangan melupakan desain kamera belakangnya yang jeleknya minta ampun. Apalagi USB Type-C ada, NFC ada, in-display fingerprint ada. Walaupun performanya ya ampas sih menurut pengalaman gue. Tidak cepat dan sering gagal. Face recognition masih lumayan selama kalian tatap ke kamera depannya. Performa gimana? Snapdragon 730G dengan RAM 8GB sih menurut gue udah jadi jaminan kalau ini bakal ngebut. Dan pengalaman gue pakai selama hampir sebulan jadi daily driver bisa mengkonfirmasi hal itu. Buka aplikasi berat lancar, multitasking smooth, gak ada komplain lah pokoknya. Yang harus gue puja setinggi langit adalah kapasitas baterai dan performa fast chargingnya. Gila banget, gue udah bilang baterai gede dan fast charging itu combo maut buat ngasih indikator kepuasan. Dan Samsung Galaxy A71 ngasih screen on time hingga 7 jam di pemakaian ala gue. Gila, gue cinta banget sih sama performa baterai HP ini. Asli gue itu termasuk orang yang kalau bisa ngecas HP itu sekali aja dalam sehari pas mau tidur. Dan so far Samsung Galaxy A71 ini bisa mendeliver hal itu. Dan fakta bahwa kemampuan baterai didukung dengan kemampuan fast charging hingga 25 watt bikin gue makin cinta. Gue punya sedikit data soal ini. Gue mensimulasikan gimana kalau ternyata pas malam hari gue lupa ngecas HP dan baru gue cas di pagi hari di sela-sela gue bersiap untuk beraktivitas.
Data yang gue dapat adalah di kondisi baterai 11% gue cas. Dan selama gue siap-siap beraktivitas pagi, mandi, pakai baju, sarapan, dan lain-lain yang menghabiskan waktu sekitar 40 menit hingga akhirnya gue harus cabut casan, baterai gue telah terisi dari 11% menjadi 68%. Dari 11% ke 68% memakan waktu sekitar 40 menit. Pretty impressive. Really, really impressive. Oke, sekarang masuk ke menu utama video ini yaitu ngomongin performa kameranya. Gue mulai dengan overall review gue soal kameranya. Satu kata dari gue, amazing. Pakai banget. Ya jadinya dua kata but you get the point. Kondisi cahaya dan scene apapun dibabat habis sama kamera Samsung Galaxy A71 ini. Mulai dari kondisi cahaya paling sempurna yaitu golden hours, dynamic range luas, dynamic range sempit, colorful scene, flat light, semua ngasih hasil yang memuaskan. Kecuali indoor lighting, kecuali night mode-nya. That pretty much sucks. Tapi ya ini preferensi pribadi gue aja dan shooting style gue aja. So ya, buat gue all night mode in any smartphone is sucks. More on this later. Mari kita breakdown satu-satu. Kondisi lighting paling ideal. Oke, gue sempat mengcapture kondisi lighting paling ideal dengan Samsung Galaxy A71 ini. Kondisi lightingnya adalah golden hours. Gue ambil di 2 jam yang berbeda, pagi jam 8 dan 9-an dan sore sekitar jam 5-an. Keduanya dengan intensitas sinar matahari yang cukup kencang. Dan seperti yang kalian lihat di contoh-contoh berikut, hasilnya mantap banget. Semua detail, color rendering, dynamic range, semua on point. Dari kondisi ini gue udah bisa menilai bahwa kamera dari Samsung Galaxy A71 ini hampir sekelas flagship. Hampir ya. Dan sedikit tips kalau kalian mau hasil terbaik dari kamera HP ini atau kamera apapun lah, shoot at golden hours. Oke, let's move on ke kondisi lainnya. Kondisi dengan dynamic range lebar. Di sini gue punya beberapa contoh hasil foto yang gue ambil dengan Samsung Galaxy A71 dengan kondisi dynamic range yang lebar. Mulai dari highlight sampai shadow semuanya ada. Dan seperti yang udah gue perkirakan, kamera dari Samsung Galaxy A71 ini sanggup merekam detail pada shadow ataupun highlight. Jadi tips dari gue, kalau foto-foto pakai kamera ini jangan takut buat expose di highlight. Caranya tap aja di bagian highlight. Jangan khawatir, kalian akan tetap bisa mendapatkan detail yang cukup di bagian shadow. Atau sebaliknya, kalau yang dominannya shadow, jangan takut buat expose di bagian shadow. Detail akan tetap kelihatan di bagian highlight. Oke, dynamic range sempit. Ini kondisi lighting yang challenging buat foto. Buat kamera apapun, apalagi kamera HP. Kondisi ini biasanya cahayanya flat. Highlightnya juga nggak terlalu keras, shadownya juga. Ya flat-flat aja. Gue nggak rekomen foto-foto di kondisi seperti ini karena biasanya hasilnya flat. Warna objek jadi dull dan kusam. Nah di sini HDR mode come in handy. Karena biasanya HDR mode membantu hasil foto menjadi lebih eye pleasing. Ya kalau gitu aktifin terus aja HDR mode-nya. Ya kalau gue sih males. Kenapa? Pertama, pemrosesan foto jadi lebih lama pada saat kalian motret. Jadi kalau kalian habis jepret, pas mau langsung lihat ke galeri biasanya masih processing. Ya cuma 1-2 detik sih, tapi kadang 1-2 detik itu berharga dalam motret. Tapi anyway kalau kalian gak masalah dengan hal itu, go ahead aktifin HDR atau rich tone-nya. Concern gue yang kedua dengan HDR mode, dan ini yang paling mengganggu gue adalah HDR ini somehow mengubah color balance jadi lebih warm. Ya hasilnya tetap bagus sih, cuma ini bukan ekspektasi gue dari sebuah kamera HP. Gue lebih suka hasil foto yang mendekati natural dari segi color temperature tanpa post processing whatsoever. But again, kalau memang ini yang kalian cari, silahkan aktifin HDR mode-nya. Di kebanyakan kondisi cukup membantu gue buat bikin foto jadi lebih cakep. Ini gue ada beberapa contoh di mana gue terbantu banget karena aktifin mode HDR-nya. Next, kondisi lighting indoor. Ini most likely hasilnya bakalan jelek sih. Biasanya soft, colornya juga dull, dan gak ada yang bisa dilakukan juga karena lighting indoor biasanya secara kualitas dan secara kuantitas juga sulit ditangkap oleh sensor kamera HP yang kecil. Yang bisa kita lakukan adalah hindari mode auto dan pindah ke mode pro atau manual. Tapi gue ada concern juga soal mode manual dari kamera HP ini. More on this later. Next, kondisi lighting yang lebih susah. Setidaknya buat gue untuk dapetin foto yang cakep. Night scene. Buat gue ini kondisi yang bikin serba salah buat motret. Dan gue gak tahu harus pakai mode apa di kondisi ini. Pakai mode auto udah pasti hancur hasilnya. Noise gila-gilaan, warna gak karu-karuan. Ya udah pakai night mode aja bang.
Well, gue punya statement yang gue yakin soal night mode, yang mungkin bisa jadi satu bahasan di suatu video. Statement gue adalah all smartphone camera night mode is sucks. Coba kalian like video ini sampai 1000 dan komen di kolom komentar. Mungkin akan gue buatin videonya buat bahas hal ini. Jadi apa yang gue lakukan kalau motret di malam hari dengan kamera HP? Well, as predicted, gue switch ke mode pro atau manual. Dimana gue bisa ngeset ISO sekecil mungkin sehingga gue bisa dapetin foto yang menurut gue bagus. Kesimpulan soal fotografi, gue nggak ada komplain yang berarti soal kualitas fotonya. Bahkan gue puas dengan hasilnya. Sedikit tips lagi, kalau kalian nggak masalah dengan aspek rasio 3:4, selalu pilih mode high resolution, di mana hasil fotonya selalu lebih sharp dan detail dari mode lainnya. Dengan ini pula gue mencabut statement gue bahwa resolusi besar di kamera HP itu cuma gimmick. Tapi gue ada sedikit reportase nih, mungkin ini bugs atau apa. Gue ngerti setiap gue motret dengan mode H, khususnya di kondisi tungsten light, ada semacam flash kuning di tampilan kameranya. Well, nggak pengaruh ke hasil foto juga sih, jadi bukan masalah yang berarti buat gue. Kekurangan dari kameranya justru di mode pro-nya yang nggak lengkap, di mana tidak ada opsi untuk mengatur shutter speed. Nah, mudah-mudahan kedepannya ada software update untuk ini. Soal video gimana? Nah, langsung aja deh simak footage video yang gue ambil dengan Samsung Galaxy A71 ini. Oke, ini gue lagi ngetes video dari Samsung Galaxy A71. Jadi nanti akan gue lihat juga kalau misalkan di monitor lebih gede kualitasnya akan seperti apa. Kalau di sini sih sebenarnya kelihatannya cukup stabil banget ya. Tapi we'll see nanti kira-kira kalau gue lihat di monitor stabilization-nya mantap apa enggak gitu. Nah, kalau ini kualitas dari video dari kamera depan Samsung Galaxy A71. Nah, kalau ini nggak ada stabilization-nya, nanti kita akan coba lihat gimana stabilization dari kamera depannya. Kira-kira kualitasnya seperti ini. Oke, kesimpulan gue happy banget pakai Samsung Galaxy A71 ini sebagai daily driver kurang lebih ya sebulanan lah. Kalau kalian mau nyicipin juga performa dan fitur-fitur flagship dengan minus tampilan, build quality, dan ya gengsi lah, kalian bisa pilih Samsung Galaxy A71 ini. Di range harga 6 jutaan menurut gue nggak ada kompetisi yang berarti juga sih di segmen ini. Tapi ya kalau kalian punya budget di atas mid range sedikit, tapi budget kalian juga nggak nyampe flagship, nah mungkin kalian bisa pertimbangkan Samsung Galaxy A71 ini. Dan tebakan gue ini akan jadi salah satu kandidat best mid range smartphone di tahun 2020 ini. Oke, seperti biasa klik like kalau kalian suka video ini, jangan lupa share dan komen. Kalian mau gue review mendalam smartphone atau review mendalam kamera apa, tulis aja di kolom komentar, nanti akan gue pertimbangkan. Oke, like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Blank, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.